Shalom kasih Kristus. Suasana Natal yang paling tepat bagi kita adalah saat menguji diri kita. Saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup ini ada maksud dan rencana Tuhan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar hidup kita semakin bijak saat menghadapi situasi yang menyulitkan, sehingga mampu dapat mengambil tindakan yang baik. Kita berdoa. Bapa, hari ini sungguh kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan, di mana kami masih memiliki kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami agar firman yang disampaikan sungguh memotivasi iman percaya kami, bahkan menguatkan seluruh kehidupan kami agar kami tetap beriman di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan selama ini. Biarlah kami mengerti apa yang harus kami lakukan di saat situasi-situasi yang tidak diinginkan terjadi dalam kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema apa diperlukan saat krisis. Terdapat dalam Matius 24:46, demikian firman Tuhan. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Kekasih Kristus, kemarin saya menyampaikan bahwa krisis tidak dapat dihindari dan terjadinya pun tidak dapat kita duga. Karena sesuatu yang tidak dapat dihindari dan kita duga, maka cara menghadapinya pun berbeda-beda. Ada yang menyikapi pasrah, tinggal tunggu apa jadinya. Karena mereka rajin beribadah, mereka mengharapkan adanya mujizat sebagaimana layaknya Sinterklas memberikan hadiah-hadiah kepada anak-anak yang baik. Bahkan karena percaya supranatural, mereka mengusir krisis tersebut dengan menggunakan dalam nama Yesus, di mana nama Yesus disamakan dengan kata abrakadabra waktu diucapkan oleh pesihir, dan sesuatu yang diminta itu akan muncul. Bila demikian, apa yang diperlukan saat krisis melanda? Martha Beck mengatakan, saya benar-benar yakin bahwa setiap krisis yang berat adalah sebuah kesempatan untuk membuat hidup kita menjadi luar biasa dalam beberapa hal. Menghadapi krisis yang kita perlukan adalah menyadarkan diri kita bahwa kita adalah warga dari kerajaan surga. Keadaan dari setiap warga negara atau suatu negara atau kerajaan dapat menunjukkan identitas atau status dari negara atau kerajaan tersebut. Bila dalam suatu negara atau kerajaan didapatin warganya penuh dengan permasalahan dan tidak pernah ditangani atau diatasi dengan baik oleh pemimpin negara atau raja, kita dapat memberikan penilaian bahwa pemimpin negara atau raja tersebut tidak baik. Demikian juga bila tidak adanya kesejahteraan atau tidak terpeliharanya kehidupan dari warga negara suatu negara atau kerajaan, dapat kita katakan suatu negara atau kerajaan yang tidak baik karena tidak memperhatikan keadaan warganya. Jadi yang diperlukan dan dipahami oleh kita saat krisis adalah memelihara hubungan dengan Raja di atas segala raja sebagai pemilik alam semesta serta kekayaannya. Mengapa kita perlu membangun hubungan? Karena saat membangun hubungan dengan raja tersebut, kita akan diberikan kunci-kunci untuk mengatasi krisis yang sedang terjadi atau dialami oleh kita. Dalam Matius 16 ayat 19, Tuhan Yesus mengatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dari ayat ini Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan kunci-kunci yang dapat menjadikan kita bertahan tetapi dapat juga membawa kita bertumbuh. Dengan kunci-kunci tersebut dapat memiliki jalan untuk masuk dan dapat membuka pintu-pintu yang tertutup. Dengan memiliki kunci, kita mempunyai kuasa berbagai keadaan di sekitar rumah kehidupan kita. Kita tidak terpengaruh dengan keadaan. Walau berbagai macam angin krisis mendera hidup kita, bila kunci ada di tangan, kita dapat membuka pintu yang dapat menyelamatkan kita dari berbagai macam angin krisis. Markus 4 ayat 11 mengatakan, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Setiap peristiwa Tuhan memberikan rahasia jalan keluar. Artinya Tuhan telah memberikan hikmat pada kita.
kunci yang paling baik untuk kita gunakan saat menghadapi krisis adalah mengatur. Karena dengan mengatur dapat terjadinya efisien dan efektif. Mana yang didahulukan, mana yang menghasilkan, mana yang merugikan, dan mana yang harus dikurangi. Ingat, sejak semula Tuhan memberikan perintah pada manusia, yaitu Adam dan Hawa, untuk mengatur. Mengatur dalam hal apa? Yaitu mengatur apa yang ada pada kita, baik yang tersisa saat krisis maupun yang akan bertambah saat dipulihkan dari krisis, dan ini menjadi penting. Misalnya, kita seorang pekerja akan kehilangan pekerjaan bila saat bekerja kita datangnya terlambat terus. Kita akan kehilangan kesehatan saat pola makan kita tidak diatur. Hubungan suami istri dalam pernikahan akan hancur ketika salah dalam pengelolaan. Entah itu waktu, emosi atau perasaan, pikiran, tindakan, keuangan. Apapun bila kita atur atau kelola dengan benar, kita akan terlindungi atau dibebaskan. Kekasih Kristus, sesuatu yang kita perlukan saat krisis adalah menjalani kehidupan dengan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia adalah Raja, maka kita akan dipercayakan kunci-kunci kerajaan yang dapat membuka pintu-pintu berkat saat krisis melanda. Hal yang diperlukan oleh kita saat krisis adalah dapat mengatur atau mengelola yang masih ada atau yang akan ditambahkan setelah krisis. Tuhan Yesus mengingatkan umat-umatnya, termasuk kita. Dalam Lukas 16 ayat 10 mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sekali lagi, untuk senantiasa mengingat diri kita. Saat krisis melanda, yang diperlukan adalah melekat pada Tuhan dan jadilah pengelola yang baik. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini Engkau kembali memberikan firman Tuhan untuk meneguhkan iman kami. Tuhan, hal-hal yang kami perlukan saat persoalan masalah yang begitu besar melanda kehidupan kami, biarlah kami tetap meningkatkan iman percaya kami untuk terus tertanam dan berakar di dalam Engkau, supaya kami juga semakin mendekat kepada Engkau sebagai Raja yang memiliki kuasa, dan di mana kuasa yang akan Tuhan berikan kepada kami adalah kunci-kunci yang mampu membuka segala pintu-pintu krisis yang kami hadapi. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami juga diberikan kemampuan untuk mengatur dan mengelola apa yang tersisa dan apa yang akan ditambahkan saat kami melewati krisis. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami menjadi pengelola yang baik seperti yang Kau inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.